Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in, amma ba'du. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelajaran kita yang ketiga adalah kalimat Asmaul Husna terkait dengan yang ketiga, Al-Malik, Raja yang Maha Berkuasa. Dalam Al-Quran, kata Malik terulang sebanyak 5 kali. 2 di antaranya dirangkaikan dengan kata hak dalam arti pasti dan sempurna. Al-Malik diartikan sebagai raja atau penguasa. Kata Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan kaf, yang rangkaian mengandung makna kekuatan dan kesahihan. Dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya sebagai Al-Malik, Raja yang Maha Berkuasa. Menurut Imam Al-Ghazali, Malik adalah yang tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain. Dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang dibutuhkan oleh segala makhluknya. Bahkan wujud segala sesuatu bersumber darinya atau dari sesuatu yang bersumber darinya. Maka segala sesuatu selainnya menjadi miliknya dalam zat dan sifatnya dan membutuhkannya. Itulah raja yang mutlak. Sebagai Maharaja, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Sebagaimana Dia pun berkuasa memuliakan siapa yang Dia kehendaki serta menghinakan orang yang Dia kehendaki. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Quran Surat Toha ayat 114. Selain merajai kehidupan dunia yang fana ini, kerajaan Allah juga bersifat kekal, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada satu pun dari keadaan mereka yang bersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi mengalahkan. Quran Surah Al-Mu'min ayat 16. Dalam ayat lain Allah menegaskan dirinya sebagai penguasa di hari kiamat yang menguasai hari pembalasan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 3. Sedang dalam sebuah hadis disebutkan, Allah yang maha mulia lagi agung menggenggam bumi pada hari kemudian dan melipat semua langit dengan tangan kanannya, kemudian berseru, aku adalah Al-Malik, Raja. Di manakah mereka yang mengaku raja? Kenapa Allah secara tegas mengatakan diri sebagai penguasa raja di hari kiamat? Setidaknya ada 2 alasan yang dikemukakan. Pertama, karena pada hari itu Allah menggantikan langit dan bumi dengan langit dan bumi yang lain. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ibrahim ayat 48. Yang kedua, dalam kehidupan ini manusia juga memiliki sifat memiliki. Misalnya memiliki harta benda yang melimpah atau kedudukan yang tinggi. Tetapi kepemilikan ini tidaklah abadi. Nanti pada hari kiamat semua harta dan kedudukan itu terlepas dengan sendirinya. Dan benarlah perkataannya, di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangka kala ditiup. Al-An'am 73. Baiklah, bagaimanakah peran sosial ekonomi dari sifat Malik ini yang perlu diterjemahkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari? Kemaharajaan atau kemahakuasaan Allah menyiratkan secara tegas pesan-pesan sosial yang terkandung di balik pemaknaan sifat Allah yang satu ini. Di antaranya, pertama, tidak boleh terlena dengan kedudukan dan jabatan. Mukmin yang memahami sifat Al-Malik akan selalu sadar bahwa kekuasaannya tidak abadi. Kekuasaannya hanya sementara, yang kekal hanyalah kekuasaan yang dari Allah. Mereka yang tertipu oleh permainan dunia menganggap bahwa kedudukan yang ada padanya bisa dinikmati digunakan sekehendak nafsunya. Sebab Allah sebagai Al-Malik pasti akan meminta pertanggungjawaban setiap hamba yang diamanahi kekuasaan dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Menunjukkan sifat, sikap, dan perilaku yang hanya berorientasi kepada ridho Allah adalah wujud penghambaan sejati kepada Al-Malik.
Seiring dengan itu kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu dalam setiap tindak tanduk kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam keadaan marah. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang gagah itu karena kekuatan fisiknya. Orang gagah itu adalah yang mampu menguasai dirinya saat ia marah. Yang ketiga, hikmah dari Al-Malik ini adalah menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Jika kita meyakini bahwa Allah itu Maha Raja, Maha Berkuasa, maka konsekuensinya kita sebagai hamba harus tunduk dan patuh kepadanya. Kita harus menunjukkan diri sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Yang keempat, senantiasa mengharap pertolongan Allah. Sebagai yang Maha Kuasa, Allah lah yang menentukan segala-galanya. Segala yang kita ikhtiarkan sangat tergantung pada ketentuannya. Dengan demikian, senantiasa mengharap pertolongan Allah merupakan sikap terbaik dalam menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar kita. Lebih dari itu, selalu mengharap pertolongan Allah adalah sikap mental yang dapat menumbuhkan kekuatan batin dalam menghadapi segala sesuatu persoalan di dunia. Sehingga kesimpulannya, dengan berhikmah kepada sikap kepada nama asma Allah yang ketiga Al-Malik ini, maka kita tidak sudi diperbudak oleh segala keinginan hawa nafsu dan bujuk rayu setan, seperti mencuri, berzina, fitnah, hasad, dengki, benci, dendam, korupsi, curang, licik, dan sebagainya. Tidak ada yang kita takuti selain takut kepada Allah yang Maha Raja. Karena seorang mukmin tidak akan takut miskin, namun ia tidak mau berleha-leha dalam berikhtiar. Tidak takut kehilangan jabatan selama dirinya bersikap amanah dalam menjalaninya. Tidak takut membela kebenaran sekalipun berada dalam ancaman. Tidak takut kehilangan orang-orang ataupun harta benda yang disayangi selama Allah menyayangi dirinya. Tidak mau dikalahkan oleh rasa malas dan putus asa, sehingga giat dalam belajar, giat dalam bekerja, giat dalam berusaha, serta optimis dalam menjalani hidup dengan tetap bersandar kepada ketentuan Allah Sang Maharaja. Demikian, alhamdulillah, hikmah pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhaqum rabbi fala takuna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.